Oke, baiklah. Kami dari kelompok 2 Kapital Sosial. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Lena Sapitri, yang kedua ada Messi Putri, yang ketiga ada Patricia Armilete, yang keempat ada Silvanus Albardi, yang kelima saya sendiri Yohanes Felix. Langsung saja kita mulai presentasi kapital sosial di balik budaya masyarakat. Masyarakat tidak bisa dilepas dari budaya karena sudah ada tertanam nilai-nilai budaya di dalam diri masing-masing masyarakat. Budaya merupakan suatu cara hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok atau organisasi yang menghidupkan suatu adat istiadat atau tradisi dengan nilai budaya yang sama. Diturunkan dari generasi ke generasi yang akan datang. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman kami. Melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai kapital sosial di balik budaya masyarakat, di mana kita ketahui dalam kehidupan suatu kelompok atau organisasi di masyarakat yang menghayati nilai-nilai budaya yang sama, akan munculnya suatu trust atau kepercayaan di antara mereka, sehingga hal ini akan mempermudah mereka untuk menjalankan suatu transaksi, di mana trust ini merupakan hal yang terpenting untuk menjalankan transaksi. Karena trust ini akan meningkatkan suatu perekonomian di masyarakat. Selain itu juga dapat memperkuat kapital sosial di masyarakat, di mana kita ketahui kapital sosial ini merupakan hal yang mendatangkan suatu keuntungan, baik itu dalam suatu kelompok ataupun organisasi. Kapital sosial tidak hanya dapat meningkatkan suatu perekonomian di masyarakat, tetapi juga dalam ketahanan sosial. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Seperti yang kita ketahui, kapital sosial dan budaya itu tidak dapat dipisahkan karena di balik masyarakat sangat potensial untuk tumbuhnya sebuah kapital sosial yang kuat. Kapital sosial merupakan hal terpenting untuk kehidupan di masyarakat karena apabila tidak adanya kapital sosial, maka masyarakat tidak akan dapat hidup bersama dan tidak akan ada interaksi satu sama lain. Oleh sebab itu, kapital sosial harus diperkuat oleh masyarakat dengan nilai budaya yang ada di dalam suatu kelompok atau organisasi di masyarakat tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Budaya masyarakat atau budaya organisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kapital sosial. Pengaruh ini bisa positif ataupun negatif. Tentu saja adanya budaya-budaya tertentu yang membuat kapital sosial masyarakat melemah, yaitu dengan adanya budaya feodal. Nah, budaya feodal ini merupakan hidup yang masih berorientasi terhadap kerajaan-kerajaan di masa lampau. Dan meskipun kerajaannya sudah berlalu atau tidak mendominasi pemerintah lagi, kehidupan masyarakat masih tetap kental dengan budaya ini. Maka dari itu mental feodalnya masih kental dari masyarakat kita. Mental feodal ini adalah yang menganggap raja betul-betul yang harus dipuja dan disembah. Akhirnya muncul ketergantungan yang kuat, maka akan tumbuh sikap menjilat atau cari muka. Cari muka akibat merasa nasibnya bergantung kepada raja tersebut. Nah, kemudian akibat dari budaya ini tentu saja negatif ya. Nah, akibatnya yaitu
kapital sosial masyarakat itu menjadi melemah. Karena masyarakat bergantung hanya pada satu orang saja, misalnya satu pemerintah seperti presiden gitu. Dan tentu saja itu bukan hal yang baik bagi kita. Kita itu harus menanamkan sikap egaliter. Egaliter ini yaitu menilai bahwa diri kita itu setara dengan semuanya dan tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Maka dari itu pentingnya kita untuk menanamkan sikap egaliter, bukan feodal. Karena feodal ini pengaruh dari budaya yang negatif, sedangkan egaliter ini pengaruh budaya dari positif. Adapun hal-hal lain yang membuat kapital sosial melemah, yaitu tradisi yang tidak inovatif. Tradisi yang tidak inovatif ini yaitu tradisi yang tidak memberikan nilai apapun. Kemudian lekas puas. Lekas puas ini sikap yang puas akan hal yang kecil dan tidak ingin mencoba hal besar. Kemudian boros, yang seperti yang kita tahu bahwa orang kita itu kebanyakan menanamkan sikap boros ini. Dan itu merupakan tidak baik, maka dari itu kapital sosial bisa melemah. Sedangkan kemudian senang bergantung kepada yang lebih kuat. Nah, seperti yang kita tahu, kebanyakan orang kita itu senang bergantung pada orang yang lebih kuat. Dalam hal ini tidak ada semangat egaliter sama sekalipun. Tidak ada semangat bahwa semuanya perlu berkontribusi, hanya bergantung pada satu orang saja. Nah, itu makanya dari itu yang membuat kapital sosial kita menjadi melemah. Dari semua hal tersebut, pentingnya kita untuk menanamkan sikap egaliter tadi, yaitu menganggap setara, yang berarti kita bisa berkontribusi dalam segala apapun tanpa bergantung pada satu orang ataupun raja tadi. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, ada pun nilai-nilai luhur yang dapat memperkuat kapital sosial di masyarakat. Yang pertama, kecepatan menangkap peluang. Jadi, kita harus cepat menangkap peluang yang ada. Kita tidak boleh menyia-nyiakan peluang atau kesempatan yang diberikan kepada kita. Misalnya dalam suatu organisasi atau kelompok, misalnya dalam satu sel, kita itu diberikan oleh pelayan sel kita untuk bertugas. Kita tidak boleh menyia-nyiakan peluang yang diberikan, karena itu juga dapat membantu kita mengembangkan diri kita sendiri, yaitu kita itu dapat berani tampil di depan umum atau berbicara di depan umum, sehingga itu dapat membantu untuk mengembangkan diri kita sendiri. Yang kedua, menghargai waktu dan uang. Menghargai waktu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada, karena apabila kita menyia-nyiakan waktu yang ada, itu kita juga akan menyesal. Misalnya kita diberikan waktu, tugas, itu kan diberikan oleh dosen kita, misalnya deadline itu pada jam 12 siang. Kita itu pun memiliki waktu untuk mengerjakannya, sehingga kita itu harus memanfaatkan waktu istirahat kita itu untuk mengerjakannya. Karena apabila kita tidak menghargai waktu, itu juga dapat merugikan diri kita sendiri. Apabila kita tidak mengumpulkan tugas kita dengan tepat waktu,
atau lewat dari waktu yang telah ditentukan, itu tuh akan merugikan diri kita sendiri. Kita dapat nilai, misalnya kita itu lambat mengumpulkan tugas, itu kita dapat nilai 0, tidak mendapatkan nilai karena kita itu menyanyiakan waktu yang ada. Dan selanjutnya menghargai uang. Kita itu tidak boleh membuang-buang uang ya. Karena 100 perak aja itu berharga, karena itu juga merupakan uang. Apabila uang 100 perak itu kita kumpulkan banyak gitu kan, itu tuh akan dapat menguntungkan dari kita sendiri, sehingga dapat bisa memenuhi kebutuhan kita dan perekonomian kita. Yang ketiga, produktif dan inovatif. Produktif, kemauan kita untuk mau menciptakan atau kita mau melakukan sesuatu demi menciptakan sesuatu yang baru, atau misalnya kita memperkuat kapital sosial kita di masyarakat, itu kita mau mengikuti peraturan-peraturan ada dalam suatu organisasi atau kelompok tersebut. Dan inovatif itu kita harus bersifat berpikir, kita menciptakan sesuatu yang baru. Misalnya kan kita dapat misalnya dalam memperkuat kapital sosial kita di masyarakat, kita tuh berpikir bagaimana caranya kita bisa mengembangkan budaya masyarakat kita agar tetap berkembang di masa depan yang akan datang, terutama pada zaman saat ini teknologi itu di masyarakat tidak lagi asing. Dan kita tuh harus berpikir bagaimana kita mengembangkan suatu budaya di dalam masyarakat agar tetap berjalan, sehingga dapat dikembangkan oleh generasi yang akan datang di dalam teknologi pada zaman saat ini. Dan yang selanjutnya, tuntutan untuk selalu bergerak. Tuntutan dalam organisasi atau kelompok kita itu tidak hanya diam, kita itu harus bergerak, karena kita hanya diam, kita itu tidak akan berkembang, atau organisasi kita itu tidak akan berkembang. Jadi kita itu juga harus aktif, harus bergerak, karena itu juga dapat membantu organisasi kita. Selain dapat membantu organisasi kita, itu juga dapat membantu diri kita sendiri agar kita lebih aktif, agar kita dapat berinteraksi dalam organisasi tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.